anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Lucy. Walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Dan kalian harus tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera bertemu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Hari ini, Ibu Lucy akan memberikan materi pelajaran tematik 4D, subtema 3, pembelajaran 2, tentang hasil pekerjaan. Nah, sebelum kita belajar, kalian sudah siapkan buku tematik dan juga alat tulisnya belum? Jika sudah, kita lanjutkan untuk belajar ya. Nah, anak-anak bisa membuka buku tematik halaman 124. Nah, sebelum memulai belajar, ada baiknya anak-anak memulai pelajaran dengan berdoa ya. Nah, setelah kita selesai berdoa, hari ini kita akan belajar tentang IPS, membedakan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, bahasa Indonesia, membandingkan petunjuk penggunaan dua alat yang berbeda, dan SPDP, menyanyikan lagu anak-anak dengan tempo yang benar. Dan kita bisa membaca bersama-sama ya. Pak Sigit bekerja di kantor perpajakan. Bu Rati bekerja menjadi guru. Selain itu, di sekitar kita terdapat berbagai jenis pekerjaan. Antara lain dokter, sopir, pedagang, petani, pengrajin, dan nelayan. Jenis pekerjaan tersebut dapat menghasilkan barang maupun jasa. Pak Sigit dan Bu Rati bekerja menghasilkan jasa. Jasa yang dihasilkan oleh Pak Sigit dan Bu Rati untuk kepentingan semua orang. Nah, jadi di Indonesia itu terdapat berbagai jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan tersebut ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang memberikan jasa. Nah, setiap pekerjaan itu dihasilkan untuk kepentingan semua orang. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kembali, kita nyanyikan lagu Tukang Kayu. Anak-anak sudah bisa belum lagunya? Kalau sudah bisa, yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caramu menebang kayu? Lihat, lihat anakku, beginilah caraku menebang kayu. Nah, anak-anak bisa kan menyanyikannya? Anak-anak bisa menyanyikannya sekali lagi ya di rumah. Nah, setelah tadi kita menyanyi tukang kayu, kita bisa menjawab pertanyaan dulu yang ada pada halaman 125. Menjawab pertanyaan sesuai isi lagu. Nomor 1, siapa yang ditanya oleh anak tentang cara menebang kayu? Ini kita lihat dulu lagunya. Ya, yang ditanyakan oleh anak tentang cara menebang kayu adalah si tukang kayu. Nomor 2, apa yang ditanyakan oleh seorang anak pada syair lagu bait kedua? Atau yang bait kedua? Ditanyakan adalah bagaimana caranya menebang kayu. Nomor 3, apa yang ditanyakan oleh seorang anak pada syair lagu bait ketiga? Bagaimana caranya memahat kayu?
Nomor 4, apa yang ditanyakan oleh seorang anak pada syair lagu bait keempat adalah bagaimana caranya memukul paku. Nah, setelah tadi kita menyanyikan lagu Tukang Kayu dan menjawab pertanyaan dari isi lagu, sekarang kita bisa baca di halaman 125. Meja, kursi, tempat tidur, lemari, rak buku, ada yang terbuat dari kayu, besi maupun plastik. Perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu dibuat oleh tukang kayu yang sudah terampil. Perabot yang sudah dibuat dijual ke toko-toko, lalu dibeli oleh konsumen untuk keperluan rumah tangga. Sekarang, kita lanjut untuk belajar membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, anak-anak bisa lihat pada layar laptop atau handphone anak-anak, di sini ada berbagai pekerjaan. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Pak Herman bekerja sebagai pengrajin. Benda-benda yang dibuat oleh Pak Herman antara lain meja, kursi, lemari, dan tempat tidur. Pak Herman menghasilkan barang berupa perabot rumah tangga. Ada juga pekerjaan yang bergerak di bidang jasa. Pekerjaan tersebut tidak menghasilkan barang. Nah, kita lihat di gambar A. Di gambar A ini ada seorang guru. Di gambar B ada pedagang. Di gambar C ada pemahat batu atau bisa juga pengrajin kayu. Gambar D ini ada perawat. Gambar E ada petani. Dan gambar yang terakhir ada sopir. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, mari kita mengumpulkan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Nah, gambar yang ditunjukkan oleh huruf A, D, dan F adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi guru, perawat, dan sopir itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Lalu gambar yang ditunjukkan oleh huruf B, C, dan E adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, setelah kita menyebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, kita lihat perbedaan antara pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Nah, kalau pekerjaan yang menghasilkan barang, pekerjaan yang menghasilkan barang atau benda yang dapat digunakan oleh seseorang. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan B, C, E, pedagang, pemahat kayu, petani itu kan menghasilkan barang yang dapat digunakan oleh semua orang atau oleh seseorang. Nah, pedagang ini kan menghasilkan barang itu nanti dibeli oleh konsumen atau pembeli. Nah, ini kalau pemahat batu atau pengrajin kayu, contohnya nanti bisa jadi kursi, meja, itu kan nanti dipakai oleh orang. Lalu petani menghasilkan padi atau beras yang akan dimakan oleh orang. Nah, kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Pekerjaan yang menghasilkan jasa tidak menghasilkan barang. Nah, tadi pekerjaan yang menghasilkan jasa ini huruf A, D, dan F. Guru, perawat, sopir itu tidak menghasilkan barang, tetapi mereka menghasilkan jasa. Jadi jasa pekerjaan mereka itu dapat dirasakan atau dinikmati oleh orang lain. Gitu. Nah, tadi setelah kalian sudah tahu nih membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, sekarang kalian bisa mengisi pada halaman 127 menyebutkan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, setelah kalian mengisi macam-macam pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, sekarang kita ke pelajaran selanjutnya, yaitu membandingkan petunjuk penggunaan dua alat yang berbeda. Kita lihat ya. Nah, anak-anak juga bisa melihat pada halaman 127. Di situ ada gambar blender dan mixer. Kita baca bersama-sama ya. Membandingkan petunjuk penggunaan dua alat yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian selalu membutuhkan alat-alat untuk melakukan kegiatan. Kita harus menggunakan alat dengan hati-hati dan sesuai petunjuk. Penggunaan alat sesuai petunjuk akan membuat alat tersebut tidak cepat rusak atau lebih awet, serta mengurangi risiko kecelakaan kerja. Perhatikan petunjuk penggunaan alat di bawah ini dengan benar. Petunjuk penggunaan blender. Yang pertama, potonglah kecil-kecil buah yang akan di blender. Lalu masukkan potongan buah ke dalam blender dan tambahkan air secukupnya. Tutup blender supaya buah tidak tercecer. Hubungkan steker blender dengan stop kontak. Nyalakan blender dengan menekan tombol on. Atur kecepatan sesuai dengan keperluan. Dan terakhir, matikan blender ketika buah sudah halus. Nah, itu tadi adalah cara atau petunjuk penggunaan blender. Sekarang kita baca petunjuk penggunaan mixer. Masukkan adonan ke dalam wadah. 2. Masukkan alat pemutar adonan pada lubang yang berada di bawah mixer. 3. Sambungkan steker mixer dengan stop kontak. 4. Nyalakan mixer dan sesuaikan dengan kecepatan. Dan terakhir, setelah adonan tercampur rata, matikan mixer dan cabutlah steker dari stop kontak. Nah, penjual jus menggunakan blender dengan memperhatikan petunjuk yang benar. Blender berguna untuk menghancurkan buah atau makanan dari bentuk aslinya sampai halus atau menjadi lembut. Pedagang kue sedang membuat kue. Ia menggunakan mixer sebagai pengaduk bahan-bahan untuk membuat kue. Blender dan mixer adalah alat yang berbeda. Kedua alat tersebut sama-sama dihubungkan dengan sumber listrik. Nah, setelah tadi kita baca penggunaan blender dan mixer, jawab perbedaan menggunakan kedua alat tersebut adalah perbedaannya apa? Kalian jawab di situ. Nah, setelah kalian membaca penggunaan blender dan mixer, sekarang tugas kalian adalah menentukan perbedaan penggunaan dua alat tersebut. Nah, kalau tadi blender itu kan yaitu menghancurkan buah atau makanan dari bentuk aslinya. Kalau mixer sebagai pengaduk bahan untuk membuat kue. Sekarang kalian isi penggunaan dari pisau dan gunting. Kalian isi dulu langkah-langkah menggunakan pisau. Bagaimana? Pisau itu gunanya untuk apa? Untuk memotong bahan-bahan. Kalau misalnya gunting gunanya untuk memotong benda. Nah, jadi sekarang kalian tuliskan langkah-langkah menggunakan pisau dan juga langkah-langkah menggunakan gunting. Nah, jika sudah kalian tuliskan langkah-langkah menggunakan pisau dan gunting, kalian tulis persamaan dan perbedaan dalam menggunakan pisau dengan gunting. Persamaannya, bisa bantu. Persamaannya adalah kalian harus menggunakan pisau atau gunting dengan hati-hati karena mereka berdua itu termasuk dalam benda tajam. Kalau kalian tidak hati-hati, bisa melukai diri kalian.
Nah, setelah kalian mengisi cara penggunaan pisau dan gunting, lalu menyebutkan persamaan dan perbedaan, kalian bisa baca dulu halaman 129. Di situ ada sebuah lagu, judulnya Bekerja. Kita baca ya, menyanyikan lagu. Saat menggunakan alat, harus memperhatikan petunjuk agar alat tersebut dapat digunakan dengan benar dan hasilnya memuaskan. Demikian juga saat menyanyi sebuah lagu, kita harus memperhatikan teknik yang benar. Menyanyi adalah salah satu bentuk hiburan. Menyanyikan lagu dengan teknik yang benar Menyanyikan lagu dengan teknik yang benar akan membuat lagu menjadi enak didengar. Kita lihat, tempo dalam lagu Bekerja adalah Marsia. Tempo lagu Marsia itu dinyanyikan dengan penuh semangat. Nah, sekarang aku tahu yang pertama tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang itu seperti perajin kayu, petani, pembuat kue, dan nelayan. Lalu pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru, dokter, sopir, dan perawat. Ada juga peralatan yang memiliki kesamaan, namun cara penggunaannya berbeda. Misalnya blender, mixer, pisau, dan gunting. Yang D, kita harus memperhatikan tanda tempo dalam menyanyikan sebuah lagu. Ada yang bertempo lambat, sedang, dan cepat. Lagu dengan tempo marsia harus dinyanyikan dengan penuh semangat. Nah, ini refleksi dan aksi untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, apakah anak-anak sudah memahami pelajaran untuk hari ini? Ibu berharap anak-anak sudah bisa memahami ya pembelajaran hari ini. Dan terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang telah diajarkan atau diberikan oleh ibu guru. Anak-anak di rumah harus tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Hello.